Ya. Jadi itulah daya ubah yang disebut dengan daya ubah tadi oleh Romo Yosef, memang mengubah. Maka ditanya, Bapak Uskup punya musuh? Tidak mungkin punya musuh. Orang Katolik itu tidak bisa punya musuh. Karena apa? Selalu ekaristi. Daya ubah. Bagaimana misa punya musuh? Ketika selesai misa, pergilah saudara diutus. Dan kita menjawab, amin, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena siap diutus menjadi pembawa damai setelah ekaristi. Maka saudara-saudari, kalau saudara-saudari tidak siap membawa damai, diutus dalam pergilah, saudara diutus, saudara diam. Tanya, kenapa diam? Tidak siap diutus. Damai. Maka tidak ada yang ribut. Ya, di ekaristi tidak punya musuh. Tidak punya ganjalan lagi. Ekaristi pusat yang luar biasa. Yang menyebabkan orang sungguh bisa berdamai satu sama lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang yang mengalami kesembuhan dalam ekaristi. Ya. Baik rohani maupun badani. Setiap minggu saya mendengarkan kisah orang yang disembuhkan karena mujizat ekaristi. Saya selalu berkata ketika orang mengalami kesulitan, ketika tubuh Kristus diangkat, ketika darah Kristus diangkat, itu Yesus yang sama yang menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Mintalah kesembuhan kepada Yesus, mintalah mujizat. Maka dalam bulan yang lalu, dalam satu hari, seorang wanita selesai misa berkata, Bapak Uskup, berkat ekaristi saya sembuh dari kanker saya. Tidak lama kemudian seorang wanita lain berkata, saya sembuh dari tumor. 2 hari yang lalu seorang ibu berkata, saya kemana-mana tergantung obat, disuntik dan kemana. Saya berdoa dalam ekaristi ketika Yesus hadir ditunjukkan dalam tubuh, dalam rupa tubuh. Saya minta kesembuhan dan saya mengalami kesembuhan. Yang tidak memiliki rindu mempunyai anak sudah 12 tahun. Doa pada Yesus yang sama untuk diperkenalkan. Setahun kemudian mempunyai anak. Seorang ibu yang konflik dengan anaknya hingga tidak berbicara bertahun-tahun. Saya hanya berkata, minta pada Yesus untuk didamaikan dan diketuk hati anak itu. Seminggu kemudian langsung berdamai di luar dugaan. Ekaristi. Maka ketika ada banyak kesulitan-kesulitan, tidak jauh hanya berjumpa kepada Tuhan. Bayangkan, tadi juga disampaikan betul. Kita itu berjumpa dengan Yesus secara real. Kalau kepada presiden aja, kepada pembesar kita sopan-sopan, masakan kepada Yesus yang real kita tidak sopan. Seorang ateis berkata, kalau orang Katolik sungguh-sungguh percaya bahwa dalam ekaristi itu Yesus real, pasti sikapnya tidak akan seperti sekarang. Komuni pun pasti dia akan berlutut dan akan sampai berjalan dengan lututnya dan menyembah Tuhan. Tadi dikatakan, Yesus sendiri berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Betul. Yesus tidak bohong. Kapan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman? Yesus bukan hanya menyertai secara spiritual, hadir nyata. Di mana? Ekaristi. Dan kalau Yesus berkata, aku ini hadir menyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi engkau mengapa tidak datang, tidak hadir bersama aku? Maka ekaristi adalah pemenuhan janji Tuhan kepada kita untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Di mana dia sungguh hadir sampai kita menikmati perjamuan abadi di surga. Bayangkan saja kisah Santo Antonius Padua yang berhadapan dengan seseorang tokoh yang tidak percaya pada ekaristi, pada kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Maka Santo Antonius Padua berkata, silakan ikat keledai itu di sana 3 hari, jangan diberi makan. Setelah tidak diberi makan, Santo Antonius membawa sakramen ekaristi di dalam monstran. Dia tunjukkan dan keledai itu dilepas. Dan di samping keledai itu, di samping sakramen Maha Kudus, ada tumpukan keledai, tumpukan jerami yang menggoda selera keledai untuk memenuhi rasa lapar 3 hari. Keledai itu berjalan. Dia berjalan melihat jerami, tetapi kemudian ia pergi
ke Ekaristi dan menundukkan diri dan berlutut di depan sakramen Maha Kudus. Maka orang yang tidak percaya itu langsung percaya. Bayangkan, keledai saja berlutut di depan sakramen Maha Kudus. Apakah kita dibandingkan keledai bagaimana gitu ya? Keledai saja begitu. Kita diberi bekal akal, budi, energi, pemahaman, dijelaskan tadi berapi-api oleh 4 pembicara dengan caranya masing-masing bagaimana penghayatan Ekaristi. Dan saya melihat persoalan di gereja Katolik itu yang paling kuat akarnya karena Ekaristi. Kalau orang mulai meremehkan Ekaristi, terjadi konflik di dalam gereja. Setelah terjadi perubahan batin yang terarah pada Allah karena cinta pada Ekaristi, barulah kita bisa kembali ke mode unmute. Mulai berbicara, mewartakan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi dan memberi kesaksian tentang kasih Allah tanpa batas melalui Ekaristi. Kurban di atas salib yang dihadirkan secara nyata di atas altar.